guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kalian bisa melihat sendiri muka aku benar-benar super bare face teman-teman, karena ini bikin video kayak dadakan banget. Dan kenapa aku bikin video kali ini juga, mungkin kalian juga sudah melihat di thumbnail, mungkin bingung kenapa thumbnailnya seperti itu, kenapa judulnya seperti itu. Dan beberapa dari kalian juga nggak ngerti kenapa aku bikin video ini, tapi mungkin dari kalian juga udah ngerti kenapa aku bikin video ini. Karena video kali ini itu sebenarnya kayak ditunggu-tunggu gitu sama orang yang sudah mengerti suatu cerita ini. Jadi baru kali ini aku ngajakin ibu aku bikin video di YouTube. Dan ini adalah ibu aku. Perkenalkan, namanya Ibu Komaria. Ya, Ibu Komaria ya teman-teman. Ini adalah tag video kedua. Sebenarnya waktu lalu udah kita bikin videonya, tapi kurang jelas gitu ya informasinya. Jadi kita bikin video lagi. Dan aku mau jelasin dulu nih dari pertamanya, kenapa aku bisa membuat video kali ini. Itu adalah waktu lalu ya teman-teman. Itu kan di TikTok itu lagi rame banget meng-create gaya zaman dulu masih bayi gitu, terus kita jadi create gayanya itu di zaman sekarang kita udah dewasa. Itu namanya challenge apa ya, pokoknya ada di TikTok. Dan waktu lalu itu aku bikin challenge itu, dan juga karena bikin challenge itu otomatis kita buka-buka album foto zaman dulu ya kan. Di album foto zaman dulu itu si ibu aku ini menemukan satu foto dimana dia itu foto sama temennya, dua temennya. Dia itu pas kita lagi ngobrol-ngobrol dan lain-lain, itu masih pas ulang tahun bapak aku sih guys, tanggal 14 April ya. Tiba-tiba dia nangis guys. Tiba-tiba dia nangis kayak bener-bener nangis banget, sampai gugruk banget gitu, sampai bener-bener sedih banget lah pokoknya. Dan akhirnya aku videoin di TikTok ya, karena dia kenapa nangis itu gara-gara lihat fotonya dia itu sama temennya, dua temennya itu. Jadi waktu dulu ibu aku masih muda, aku belum ada di dunia ini ya, masih kakak aku kecil, umur berapa? 3 tahun. Umur 3 tahun itu ibu aku kerja teman-teman, kerja di luar negeri. Dan di luar negerinya itu di mana, coba di ini aja Pak, kita langsung tanyakan. Mohon maaf ya guys, ibu aku tuh agak malu-malu gitu. Jadi ibu aku itu kerja di Malaysia waktu kakakku umur 3 tahun. 3 tahun. Terus itu tahun berapa? 94 guys, waktu tahun 94. Terus habis itu kerjanya cuman setahun. 2 tahun. Kerjanya 2 tahun. Berarti pulangnya 1996. 95. Oh, jaraknya 94, pulangnya 96. Oh iya, dia 96. Dan waktu dulu itu ibu aku ya itu kerja karena di luar negeri, jadi ninggalin bapak sama kakak aku di sini di Indonesia ya kan. Sekarang ini untuk kalian yang sudah mengerti atau sudah melihat video aku di TikTok yang viral. Kenapa bisa viral? Itu gara-gara ibu aku minta aku ya, dari video tersebut, satu video yang aku upload dia nangis terus kangen sama temennya. Dan ibu aku setelah besokannya nih aku upload video yang ini, besokannya ibu aku minta tolong ke aku untuk upload kayak pencarian temennya gitu, karena dia bener-bener udah lost contact selama 25 tahun. 25 tahun gak ada kontak sama sekali, dan dia kayaknya kangen gitu kan ya, soalnya kan teman seperjuangan gitu loh teman-teman. Terus habis itu aku bikin satu video di TikTok, yang videonya itu adalah ini. Lah itu videonya, jadi aku kayak kasih tahu ke orang-orang, tolong dong guys cariin ini orang ini sama orang ini. Aku kasih tahu gitu kan, seperti tadi itu, ini ibunya namanya Sumarni, terus ini ibunya namanya Wana. Banyak yang nonton, kayak 2 jutaan yang nonton, dan banyak banget yang komen, dan juga banyak banget yang bantu nge-share
baik-baik sekali ya orang-orang di sana juga, kayak di TikTok ya, netizen TikTok itu juga baik-baik banget. Mereka bantu share di Facebook lah, bantu share ada di grup lah dan lain-lain. Pokoknya juga aku ingin menjawab pertanyaan ya, karena banyak banget yang nanyain, ini alamatnya di mana sih ibu ini, Cilacapnya di mana, Jawa Baratnya di mana, nomor teleponnya di mana. Itu sama sekali kita nggak tahu, karena ibu aku cuman punya foto dan juga tahu namanya aja, nama lengkapnya Ibu Sumarni. Ibu Sumarni sama yang satu Ibu Wana. Wana. Ibu Wana. Nama panjangnya Wana. Wana doang guys. Ternyata emang Sumarni sama Ibu Wana itu nama panjangnya. Ibu aku juga namanya cuman Komari aja guys, nggak ada nama panjang yang lain-lain gitu, karena orang zaman dulu kan biasanya seperti itu. Lah itu cuman tahu nama sama alamat juga nggak tahu, cuman tahu daerahnya kayak lokasinya ada di Cilacap, sama di Jawa Barat yang satu entah sepertinya ada di Bandung, yang di Bandung itu namanya Ibu Wana, dan yang di Cilacap itu namanya Ibu Sumarni gitu. Dan setelah itu banyak yang minta kelanjutannya gimana dari pencarian tersebut. Ini ada hasilnya ya. Jadi ada yang WhatsApp di nomor pribadi aku ya, bener-bener nomor pribadi aku juga nggak ngerti kenapa dia bisa mempunyai nomor pribadi aku. Dia WhatsApp di nomor aku, terus habis itu ngasih tahu, Kak, ini Kak Ayu ya, dan lain-lain gitu. Terus habis itu orang tersebut ini ngasih satu foto itu yang katanya temen ibu aku yang ada di Cilacap teman-teman, dan fotonya itu adalah ini yang Ibu Sumarni, dan juga dia ngasih nomor kontaknya itu benar-benar banyak banget. Aku nggak tahu ini orang siapa, dan pokoknya terima kasih sekali, dia sangat baik sekali karena sudah memberikan informasi. Dia juga nggak tahu nomornya yang aktif itu yang mana, jadi kita dikasih nomor-nomor teleponnya gitu ya teman-teman. Dan di foto tersebut kalian bisa lihat sendiri ya, kalau menurut aku itu sangat-sangat mirip sekali sama teman ibu aku ini yang dicari ibu aku ini gitu. Bener-bener mirip banget dari zaman dulu sama zaman tuanya gitu. Kayak ibu aku kan juga perubahannya nggak terlalu banyak ya kan guys. Dan sebelum kita nanti coba telepon nomor si Ibu Sumarni ini ya, karena juga banyak banget yang mintain kelanjutannya, aku juga nggak mungkin bikin video di TikTok yang cuman durasinya sedikit. Makanya aku bikin di YouTube aja biar semuanya jelas gitu loh, runtutannya dan lain-lain. Kita coba tanyain ke ibu aku dulu, kenapa kok waktu itu bisa nangis sampai nangis banget. Jujur aku juga baru pertama kali itu lihat ibu aku tuh nangisnya sampai gitu banget guys. Malah nangisnya tuh bener-bener parah gitu loh. Kenapa kok bisa nangis sampai senangis itu gitu? Sebenarnya sih bukan hanya teringat temanku itu saja, tapi sepertinya itu perasaanku itu kembali ke masa lalu pada saat itu ketika aku ingin meninggalkan keluarga karena pernikahan yang teramat, yang masih seumur jagung, pernikahan yang dulu berapa umur pernikahannya? 4 tahun. Masih 4 tahun. Harus meninggalkan anak yang umur 3 tahun. Pada saat melihat foto itu bukan hanya teringat temanku itu saja, tapi seakan-akan saya itu kembali pada masa yang lalu ketika itu ingin meninggalkan keluarga. Rasanya seperti apa ketika meninggalkan anak yang berumur 3 tahun itu seperti apa? Luar biasa. Perasaanku ketika melihat foto itu benar-benar seperti kembali di masa lalu yang dulu kerjanya gimana, dapat kerja keras. Dan saat itu juga pada saat ingin pergi ke sana itu perasaannya sangat takut sekali karena tidak pernah dari kecil sampai menikah tidak pernah saya kerja kemana-mana, cuma di rumah ikut orang tua. Setelah menikah ikut suami, setelah itu ingin kerja itu rasanya sangat takut sekali. Terus apa yang diingat sama teman-temannya kok bisa sampai sedih? Ya teman-temannya itu saya melihat fotonya ternyata pada masa itu kurus, ya Allah, astagfirullahaladzim. Selalu mensupport, selalu memberikan motivasi kan. Pada saat itu kan saya kadang di sana itu terasa sangat sedih, teringat keluarga itu pasti beliau yang selalu menghibur kami, menghibur saya.
apabila saya sedang sedih, teringat keluarga. Apalagi kalau di sana itu selalu setiap hari Minggu itu kita akan kumpul-kumpul. Bos dia dan bos saya itu teman akrab sekali dan setiap minggu itu selalu kumpul. Beda pekerjaan berarti, beda bos. Beda bos, tapi selalu setiap hari Minggu itu pasti akan selalu pergi kemana atau rekreasi atau makan itu pasti kita semua diajak semua. Terus kita selalu curhat. Apabila saya itu pasti selalu ingat sama keluarga itu yang meninggalkan anak kecil itu. Dan saya selalu berjanji saya hanya ingin 2 tahun saja. Gitu selalu bilang kepada mereka. Dan mereka itu selalu memotivasi, selalu memberikan apa ya? Memberikan agar aku kuat, memberikan support agar aku kuat menghadapi semuanya itu. Karena memang itu adalah jalan, mungkin kita kan tidak tahu jalannya ke depannya itu seperti apa. Mungkin pada saat itu kan, pada saat sedang susah, nanti kan pada masa depannya itu kita tidak tahu. Kadang roda itu kan akan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dia itu selalu mensupport saya seperti itu. Sebenarnya bukan 2 orang itu saja sih temannya, tapi ada satu lagi yang dari Banyumas, namanya Bu Astuti. Waktu itu malah sangat luar biasa beliaunya, seperti orang tua, tapi tidak ada fotonya. Dulu sih ada fotonya, tapi entah hilang kemana. Beliau sangat luar biasa. Bu Astuti dulu umurnya berapa? Seperti ibuku, maksudnya waktu itu saya umur 22, tapi beliaunya kelihatannya sih umur 40-an atau berapa itu. Dia sangat luar biasa seperti ibuku, benar-benar seperti ibuku. Waktu itu saya caranya di sana itu merasa tidak sendiri, dan mudah-mudahan kami bisa bertemu beliaunya. Ya guys, karena sebenarnya juga orang tersebut yang WA aku itu tiba-tiba dia juga ngirimin alamatnya juga guys, benar lengkap, ada alamat, ada nomor telepon, terus ada juga fotonya. Tapi karena ini juga musim corona ya guys, kita harus di rumah aja. Tapi minimal itu biar bisa kontak lagi lah ibu aku, bisa teleponan lagi atau mungkin video call ya kan. Kalau zaman sekarang kan bisa video call, karena kalau zaman dulu kan ibu aku juga nggak punya HP, mereka juga nggak ada HP gitu, jadi nggak tahu nomor-nomoran. Mungkin juga kalau misalnya tahu nomornya itu udah ganti gitu pada zaman sekarang ya kan. Ya beginilah ya, kita jelasin secara detailnya. Terus habis itu nanti kelanjutannya, karena ini sudah malam, sebenarnya kita mau telepon sekalian ya teman-teman. Tapi ini sudah malam, sudah jam 9. Kalau misalnya nanti kita telepon malam-malam kan juga nggak sopan, siapa tahu orangnya lagi istirahat dan lain-lain. Jadi kita bakalan lanjut video ini ke selanjutnya. Semoga aja itu benar-benar Ibu Sumarni yang dulu juga kerja sama ibu aku. Terus habis itu juga semoga aja bisa lagi kontak-kontakan ya teman-teman. Semoga ada nomornya yang aktif gitu dari Ibu Sumarni tersebut. Dan see you.